tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu tidak ada nubuatannya walau satu ayat pun. This is a mosque. They're seeking a false god, and we who know the King of Kings and Lord of, look at this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih sekali mendengar kaum kafir seringkali mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang nabi palsu. Bahkan lebih sedih lagi, Al-Quran juga dianggap sebagai karya buatan Nabi Muhammad SAW. Akankah kita marah dengan penghinaan tersebut? Apa gunanya marah kalau tidak akan memberikan manfaat kepada akidah kita? Kita harus meyakini hakikat kenabian Muhammad SAW yang sebelum beliau lahir pun telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yang paling sederhana dan merupakan mukjizat yang dapat membuka mata saudara-saudara kita adalah nama Muhammad itu sendiri. Karena orang pertama yang diberi nama Muhammad adalah anak Abdullah dan Aminah. Apakah itu suatu kebohongan besar? Logika sederhana, orang tua dan kerabat Nabi Muhammad adalah orang-orang penyembah berhala yang sangat jauh dari pengajaran nubuat-nubuat kitab Yahudi dan Nasrani tentang kedatangan seorang Nabi Agung yang akan mengembalikan dan menegakkan syariat agama Ibrahim, leluhur mereka. Apakah mereka bisa menghubungkan nama Muhammad dengan ilham dan rencana Allah? Tentu tidak, karena mereka belum mengenal Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka Ibrahim. Penghinaan terhadap Rasulullah sungguh tindakan yang tidak masuk akal. Namun rupanya hujatan terhadap Nabi bukanlah barang baru. Itu sudah berlangsung sejak dahulu. Tuduhan yang serupa jauh hari sebelum adanya orientalis telah dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menuduh Nabi Muhammad mengarang dan mengada-ngada tentang Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mengatakan Nabi gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran perihal mereka yang menuduh Nabi Muhammad SAW tanpa bukti yang jelas. Allah berfirman, bahkan mereka, orang kafir, berkata, dia cuma mengada-ngada saja. Katakanlah, Muhammad, jika engkau mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kalian perbuat. Surat Hud ayat 35. Kalangan Yahudi Kristen telah umum beredar hinaan atau celaan terhadap Nabi Muhammad. Misalnya penggunaan istilah pseudo profeta atau nabi palsu. Yohanes dari Damaskus atau John of Damascus adalah orang yang paling awal menganggap Rasulullah sebagai nabi palsu. Yohanes menyebut Rasulullah sebagai Mamed. Yohanes berpendapat bahwa Muhammad adalah seorang nabi palsu dan secara kebetulan mengetahui isi perjanjian lama dan perjanjian baru serta berpura-pura pernah bertemu dengan Arius. Setelah itu, Muhammad membuat sendiri ajaran sesatnya. Yohanes menegaskan Muhammad sendiri tidak sadar kalau menerima wahyu karena mendapatkannya ketika sedang tidur. Nama Nabi Muhammad sering diplesetkan dan dihina oleh mereka. Sebutannya menjadi Mamed, Mahomet, Mahon, 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 Mahomet, Mahon, Mahmed. Yang kesemua kata tersebut bermakna setan atau devil dan berhala atau idol. Sebutan itu sudah berkumandang pada zaman pertengahan. Hujatan terhadap Rasulullah terus dilakukan oleh para tokoh terkemuka Kristen. Pastor Bede menganggap Mamed orang padang pasir yang liar, kasar, cinta perang, biadab, buta huruf, status sosialnya rendah, bodoh tentang dogma Kristen,
dan mengklaim dirinya sebagai rasul. Ada lagi Prior Maurice de Montboissier yang juga dikenal sebagai Petrus Venerabilis, seorang kepala biara Clancy di Prancis. Dalam sebuah bukunya, Prior Maurice pernah menegaskan bahwa Mahomet adalah an evil man, atau orang jahat, dan Satan katanya, yang karena mengajarkan antikristus. Hujatan demi hujatan terus berlanjut. Ricoldus de Montecrucis alias Ricolde de Montecroce, seorang biarawan Dominikus, menulis beberapa karya yang juga menghujat Islam. Menurut Ricoldo, yang mengarang Al-Quran dan membuat Islam adalah setan. Setan tersebut merancang sebuah bentuk hukum agama yang pertengahan jalannya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam rangka untuk menipu dunia. Dengan maksud ini, ia memilih Muhammad. Seolah terpengaruh dengan pemikiran Ricoldo, Martin Luther berpendapat bahwa setan adalah pengarang terakhir Al-Quran. Pendapat Luther didasarkan kepada penafsirannya terhadap Yohanes 8. Luther berpendapat bahwa setan adalah seorang pembohong dan pembunuh. Al-Quran mengajarkan kebohongan dan pembunuhan. Oleh sebab itu, yang mengarang Al-Quran, Muhammad, dikontrol oleh setan. Luther menyimpulkan Mahomet mengajarkan kebohongan, pembunuhan, dan tidak menghargai perkawinan. Mahomet berbohong, kata Luther, karena menolak kematian Yesus dan ketuhanan Yesus sebagaimana yang diajarkan oleh Bible. Gagasan bahwa ajaran Yahudi banyak mempengaruhi Muhammad SAW diprakasai oleh Abraham Geiger, intelektual sekaligus rabi dari pendiri Yahudi liberal di Jerman. Dalam bukunya Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen, terbit di tahun 1833, dia mengatakan untuk mengarang Al-Quran, Muhammad meminjam sejumlah kosakata Ibrani seperti Tabut, Taurat, Janatoan, Jahannam, Ahbar, Darasa, Rabani, Tagut, Furqan, dan lain sebagainya. Agama Yahudi dianggap mempengaruhi Muhammad ketika mengemukakan hal-hal yang menyangkut keimanan dan doktrin, peraturan-peraturan hukum dan moral, serta pandangan tentang kehidupan. Cerita-cerita dalam Al-Quran pun tidak terlepas dari pengaruh Yahudi. Adanya kecaman Al-Quran terhadap Yahudi dianggap sebagai kesalahan Muhammad karena telah menyimpang dan salah mengerti doktrin-doktrin agama Yahudi. Sementara Theodor Noltek, sarjana Kristen dari Jerman, berpendapat bahwa karangan Muhammad yaitu Al-Quran salah fatal karena menyebut Haman adalah menteri Fir'aun, padahal menteri Ahasuerus. Menyamakan Maryam, saudara perempuan Musa, dengan Maryam, ibunya Nabi Isa. Menurutnya, orang Yahudi yang paling tolol pun tidak akan melakukan kesalahan seperti Muhammad. Kesalahan fatal Al-Quran yang lain yang menurut Noltek adalah anggapan Muhammad bahwa tanah Mesir subur disebabkan hujan. Muhammad juga banyak salah paham, misalnya ketika menerapkan ungkapan-ungkapan Aramaik. Menurut Hartwig Hisriel, seorang Yahudi Jerman kelahiran Rusia, sebelum mengaku menjadi nabi, Muhammad telah menjalani kursus pelatihan Bible. Bagaimanapun, kata dia, kursus tersebut tidak berjalan secara sistematis karena tidak mengikuti instruksi para guru. Muhammad lebih otodidak untuk belajar Bible. Sejak zaman dahulu, kaum musyrikin mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW agar tidak semakin banyak yang terpengaruh dakwahnya. Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang mereka yakini akan mematikan karakter Nabi Muhammad. Mereka menyatakan bahwa Muhammad adalah penyair, dukun, tukang sihir, dan puncaknya mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang gila. Bila Al-Quran karangan Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana Al-Quran sudah bisa mengetahui apa yang akan disangkakan kaum kafir tersebut, seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 5. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kaum musyrikin menuduh bahwa Al-Quran itu hanyalah mimpi-mimpi kalut Nabi Muhammad dalam tidurnya. Mereka menuduh Al-Quran itu hasil karya Muhammad
karena dia sendiri seorang penyair. Kalau Muhammad ingin kami percaya, kata mereka, bahwa apa yang disampaikannya itu adalah bukti kenabiannya, maka dia harus mendatangkan mukjizat yang bersifat indrawi sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Hal lain, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyair gila. Semua tuduhan itu mereka lontarkan dengan nada mengejek dan merendahkan dengan maksud menghancurkan kepribadian Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada yang mau mendengarkan ajakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair yang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Haqqah ayat 41, surat Al-Qalam ayat 51, dan surat At-Takwir ayat 22. Juga surat At-Tur ayat 29. Nabi Muhammad SAW tidak mengarang-arang Al-Quran dengan banyak macam bukti di antaranya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, yaitu tidak menulis dan membaca. Apakah masuk akal jika Al-Quran adalah ciptaannya? Apakah dengan keadaan beliau seperti itu bisa menyusun kata demi kata yang memiliki makna luar biasa dan menetapkan suatu hukum tanpa harus belajar? Bagaimana mungkin beliau melakukannya, sedangkan di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali mukjizat yang tersusun dari setiap untaian kalimat, kata, hingga huruf. Yang terkandung di dalamnya ilmu teknologi, sosiologi, biologi, ekonomi, politik, ilmu syariat, sains, dan lain sebagainya. Tidak mungkin dengan seorang yang tidak tahu membaca dan menulis bisa membuat sebuah karya yang luar biasa. Maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah pelakunya, melainkan Zat yang Maha Tahu yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jika seandainya Nabi Muhammad SAW yang membuat Al-Quran, mengapa beliau menisbahkan Al-Quran adalah kalam Allah? Pernahkah kalian mendengar seseorang membuat sebuah mahakarya, kemudian mahakarya tersebut dinisbahkan kepada orang lain? Terbuktilah bahwa penisbatan yang dilakukan Nabi terhadap Al-Quran sebagai kalam Allah adalah sebuah ungkapan keagungan kepada Allah yang darinya lah datang ayat-ayat suci tersebut. Ketiga, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang perihal orang-orang terdahulu yang dimana kisah-kisah tersebut berbeda dengan yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya. Dari mana beliau mengetahui tentang kisah Zulkarnain dan dari mana beliau mengetahui kota Iram yang dijelaskan di dalam surat Al-Fajr, kota yang memiliki banyak tiang, di mana kota ini dulunya belum pernah diketahui. Baru terakhir saja kota Iram ditemukan oleh para ilmuwan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya.
Surat Al-Fajr ayat 6-8. Keempat, coba perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawan lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Surat Al-Furqan ayat 53. Setelah kita melihat semua kenyataan ini, apakah Al-Quran buatan Nabi Muhammad SAW? Kelima, di dalam Al-Quran terdapat teguran yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh firman Allah, Allah memaafkan Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu orang-orang berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Surat At-Taubah ayat 43. Bagaimana seorang yang dikatakan membuat Al-Quran, sedangkan dia menegur dirinya sendiri, sangat tidak masuk akal. Maka jelaslah bahwa Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW, melainkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Masih banyak lagi bukti lainnya, tapi saya merasa 5 bukti ini sudah cukup untuk mematahkan argumen mereka yang menuduh Nabi Muhammad yang mengarang dan membuat Al-Quran. Tidak usah menanggapi hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada akidah kita. Wallahu a'lam bishawab.